Selamat pagi. Saya lihat Bapak Ibu punya wajah ya, dari sini saya bisa lihat. Kalau Bapak Ibu kan cuma lihat wajah saya sendiri di sini, tak? Saya lihat Bapak Ibu punya wajah kayak ada banyak masalah tuh. Coba di sebelah kiri kanan kita katakan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalau ini kan enak lihatnya gitu. Ibaratnya begini Ibu Bapak, beban berat yang kita pikul sedikit tidaknya berkurang. Daripada kita punya wajah kayak apa? Kayak bom atom Hiroshima datang di Jatipon sini kan, daripada guncangan begitu berat. Ini coba, karena senyum itu membawa suasana hati yang tenang, yang teduh. Sepertilah kehidupan yang harus kita jalani. Apalagi judul khotbah kita hari ini kan berkata begini kan, bertanggung jawab dalam kebajikan dan kebijaksanaan. Dari Amsal 6 ayat 1 sampai 5. Nah, ketika bahasa bertanggung jawab dalam kebajikan dan kebijaksanaan, ini kan bercerita tentang hakikat dasar dari orang percaya. Hidup kita Ibu Bapak dapat kita maknai dalam perjalanan hidup ini ketika saya mau mengatakan saya mau bertanggung jawab. Kan bertanggung jawab kan banyak. Dalam kehidupan kita pribadi, saya mau bertanggung jawab untuk semua itu. Jadi artinya seseorang yang berani berbuat, berani mengambil putusan, berani memilih, atau mendapatkan satu tugas, dan kita mengatakan saya akan bertanggung jawab untuk semuanya itu. Itu kan ciri khas pribadi seorang Kristen, seorang anak Tuhan, di dalam kehidupan kita. Saya bertanggung jawab. Bacaan diambil dari kitab Amsal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Kita tahu sendiri Amsal ini sebagai kitab kebijaksanaan. Ya. Karena kitab hikmat. Karena kalau kita melihat dari ayat pertama saja di Amsal 1, ya, pada ayat kedua, untuk mengetahui hikmat didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi kitab Amsal itu selain ya saya katakan di sini Amsal itu sebagai kitab kebijaksanaan. Nah, ketika Amsal itu sebagai kitab kebijaksanaan, artinya mau mengatakan kepada kita, khususnya Amsal itu kan Salomo, raja yang sangat berhikmat. Nah, ketika Salomo mau mendidik keluarganya, atau dia mau menempatkan dia sebagai orang tua, menempatkan dia juga sebagai seorang raja, dia hanya mau berkata bahwa untuk menjadi seorang pemimpin ternyata tidak hanya dibutuhkan intelektual saja. Ibaratnya intelektual itu hanya menjadi prasyarat untuk seseorang mendapatkan posisi itu. Ya contoh, saya menjadi pendeta kan ada prasyarat, yaitu sarjana. Saya mendaftar dan saya diterima. Tapi ketika saya sudah masuk di dalam dunia kependetaan itu, pengetahuan itu hanya kecil. Yang paling penting adalah hikmat dan kebijaksanaan dari seorang pendeta untuk melayani. Ya sama seperti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ditempatkan di perusahaan,
di negara ini, mau dia sipil, dia militer, kan yang dibutuhkan kepada kita bukan sekedar kepintaran, tapi yang dibutuhkan kepada kita kan hikmat kita, kebijaksanaan kita. Itu semacam wawasan, cara pandang berpikir. Kalau cuma sekedar teori, orang banyak akan berteori tentang kehidupan itu. Sama seperti dalam keluarga. Kalau kita cuma pakai, suami saya S3, istri saya S5, nah, gitu. Terus anak-anak saya S-lilin, nah, contoh begitu kan. Lalu apakah dengan mereka punya kesarjanaan seperti itu damai rumah tangga? Kan belum tentu. Tetapi bagaimana ketika kita berada di dalam rumah tangga itu, kebijaksanaan kita, hikmat itu sangat kita butuhkan di dalam membangun citra diri seorang anak-anak Tuhan di dalam rumah tangga kita. Nah, Amsal dalam hal ini memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana seseorang menjadi bijaksana di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal 3. Ya. Ayat pertama saja sudah dikatakan begini. Hai anakku. Berarti Amsal posisi sebagai orang tua. Dia punya anak. Hai anakku. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Artinya, janganlah engkau melupakan segala didikanku kepadamu. Satu kali saya melakukan kunjungan ibu bapak ya ke satu keluarga. Lalu saya bertanya kepada kebetulan anak-anak dengan orang tua. Orang tua sudah sepuh. Anak-anak juga sudah menikah. Terus saya bertanya, bagaimana kau melihat didikan orang tuamu? Apa yang dikatakan? Pak, waktu bapak saya masih muda, ya sekarang sudah tua, sudah pakai tongkat. Bahkan kadang-kala kalau mau bepergian, udah duduk di kursi roda, udah gak punya tenaga. Tapi bapakku waktu masih muda, jahatnya minta ampun. Kan kami punya rim, punya ikat pinggang. Kalau kami buat nakal sedikit, bapak saya akan pukul kami dengan luar biasa. Dia mau mengatakan begitu ya. Bapak lihat sekarang, bapak saya itu kan udah tua, kadang-kadang udah pikun. Udah gak ngerti ngomongan kita. Tapi waktu dia masih muda, aduh Pak, aduh jahat, minta ampun sama kami anak-anak itu. Gak ada ketulungan. Terus akhirnya saya bertanya, oke, apa yang kau pelajari dari sifat keras bapakmu? Apa yang dia bilang? Kalau bapakku tidak didik waktu kami masih muda seperti itu, kami tidak jadi seperti ini. Kesuksesan kami di masa sekarang ketika kami menjadi orang tua, itu karena didikan keras dari bapak ibu. Kadangkala ibu melihat bapak memukul kami sampai nangis. Tapi itulah didikan bapak kami. Dia tidak ada ampun, mau dia perempuan, mau dia laki, apalagi kami laki. Benar-benar dia sikat. Kalau perempuan ya kadang-kala dia cuma cewer telinga gitu. Tapi kami jewer itu enggak, didik dengan keras. Tapi ternyata dia memberikan kesimpulan, kalau bapak saya enggak didik begitu, kami enggak jadi begini. Tapi Bapak Ibu jangan telan mentah-mentah apa yang saya katakan. Oh, saya mau buat anak-anak saya nanti di rumah seperti itu. Dilapor polisi Bapak Ibu. Karena ada tindakan kekerasan di dalam rumah tangga kan. Lapor polisi. Anak masuk rumah sakit, Bapak Ibu masuk penjara. Tapi artinya saya mau mengatakan cara didikan seorang ayah. Sama seperti yang dikatakan oleh Amsal, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku.
Kan berulang kali saya katakan ya, didikan seorang ayah. Ya coba misalnya kalaupun saya diberikan kesempatan bertanya kalau khotbah ini bisa 3 jam, saya akan tanya satu-satu. Bagaimana peran orang tua ketika bapak ibu dulu masih muda? Oh semua akan bilang, oh bapak saya begini. Nah sama seperti yang saya katakan tadi, kalau bapak saya tidak tegas seperti itu, kami tidak menjadi seperti ini. Mungkin kami sudah jadi preman di luar sana dan kami tidak bisa berhasil seperti ini. Didikan mereka telah membentuk kami sehingga kami memiliki karakter yang luar biasa. Karena bapak saya bilang, bapak didik kalian menjadi orang berguna. Bapak didik kalian supaya kalian mampu bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang kalian ambil. Bapak keras sama kalian karena kalian akan menghadapi pergumulan yang begitu berat di depan sana. Model seperti itu yang dilakukan. Jadi apa yang mau dikatakan oleh orang tua kepada anaknya di ayat yang pertama? Nasihat orang tua kepada anaknya untuk berhati-hati, menjadi penjamin bagi orang lain. Jadi di dalam cerita begini Ibu Bapak ya, hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku, itu di ayat 3 ya, pasal 3 ayat 1. Dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Lalu di pasal 6, Ibu Bapak yang menjadi bacaan kita pada saat ini, apa yang mau dia katakan? Hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing. Maksudnya begini, di kalangan orang Israel, kalau mau meminjam sesuatu, ada penjamin. Jadi kalau kita mau pinjam, saya mau pinjam kepada si A. Saya tidak bisa langsung meminjam kepada si A. Saya harus melalui orang lain. Kamu jaminannya ya. Nah, didikan Amsal kepada anaknya, kamu jangan jadi penjamin. Walaupun itu teman akrabmu. Karena menurut hukum yang berlaku pada waktu itu, penjamin ini ketika yang meminjam itu tidak mampu membayar, yang bayar siapa? Penjamin. Nah itu sebenarnya ajaran di pasal 6 ayat 1. Ya. Jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing, dengan orang luar, jangan kau lakukan itu. Karena itu akan membahayakan kamu, apalagi kamu sudah pakai cara salaman, deal ya. Udah pakai jabat tangan atau mungkin kita sudah pakai di atas meterai gitu ya. Deal ya. Nah, itu Salomo mengatakan jangan kamu melakukan itu. Sangat-sangat berbahaya. Artinya jangan kau, ya memang firman Tuhan berkata begitu ya. Jangan kau jual harga dirimu untuk kamu menjadi semacam jaminan bagi sahabatmu, bagi orang itu untuk meminjam uang. Mengatasnamakanmu untuk orang itu. Ya mungkin kalau sekarang apa tuh? Pinjol. Ya tuh. Saya pada suatu waktu kadang-kadang telepon. Bapak kenal si A? Bapak Ibu pernah ngalamin tuh, dapat telepon. Kenapa? Dia minjam uang sampai sekarang belum bayar. Terus apa hubungannya dengan saya? Bapak jaminannya. Bapak harus membayar. Lah, enak di lo, nggak enak di gua, saya bilang. Loh, Bapak harus lakukan itu. Kalau Bapak tidak lakukan itu, saya akan sebarkan berita ini ke luar sana. Bapak punya HP bisa dihack. Dan memang dihack HP-ku. Untung anakku datang dari Amerika, dia datang. Tahu enggak teleponnya dari mana? Dari Pekanbaru. Enggak jauh, enggak tanggung-tanggung. Saya bilang sekaligus saja enggak ke Medan gitu kan. Di Pekanbaru. Dan saya harus menggantikan. Berusaha, dia hack saya punya HP, dia begini, dia tulis ke orang lain begini.
Aduh susah. Akhirnya setelah dapat jeda, mungkin dia lagi istirahat 5 menit, langsung diblokir nomornya. Amanlah hidup saya. Nah, sebenarnya yang pinjol-pinjol saat ini sudah dinasihatkan di Amsal. Jangan kamu jadi penjamin. Kamu meminjamkan kamu meminjamkan uang dan kamu jadi penjamin untuk itu. Nah, kalau dia tidak mampu bayar, kamu kan jadi jaminan. Nah, ini maksudnya. Berhati-hati menjadi penjamin bagi orang lain. Hanya karena persahabatan. Nah, hal yang berikut, berupa apa sih jaminan itu? Ya bisa saja dikatakan berupa barang. Barang apapun. Mana pada zaman itu ya, zaman Amsal ini, baju, pakaian. Ya kan begitu sederhana kehidupan di zaman orang Israel pada waktu. Pakaian, pinjam uang, gadaikan sesuatu dan kamu jaminannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Amsal, ini sikap yang bodoh kalau kamu lakukan hal seperti itu. Kamu akan mengalami dampak yang luar biasa, bangkrut kamu nanti. Saya ingat saudaraku sendiri, Bapak Ibu. Dia cuma punya uang 5 juta, buntut-buntutnya puluhan juta. Akhirnya telepon lagi, saya bantu dong. Lah saudara sendiri, keluarga sendiri. Ya bantu, nanti ganti. Ya udah, kalau keluarga sendiri tuh, ya udah kita lakukan. Tapi ya sekarang gimana? Oh sudah agak baik, saya sudah terbebas dari lilitan seperti itu. Ini hal-hal yang praktis seperti itu yang kadang kerap kali terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Kehidupan kita mau apa? Besar pasak daripada tiang. Pokoknya apalagi kalau ibu-ibu. Ibu di sebelah punya punya kulkas 3 pintu. Saya enggak mau tahu. Papa harus belikan kulkas 5 pintu. Ibu di sebelah punya mobil tipe ini. Saya enggak mau tahu papa mau ngutang, papa mau buat apa. Harus lebih dari itu. Gengsi Pak. Makan tuh gengsi. Ini kehormatan keluarga Pak. Malu saya sebagai istri. Tapi yang begitu nggak ada di sini. Dan nggak ada yang juga ikut di channel YouTube, nggak ada. Di luar sana. Ini yang saya katakan melakukan sesuatu besar pasak daripada tiang. Kita punya kebutuhan cuma sampai di poin 10, kita mau minta 11, 12, 13. Akhirnya baik pasak dan tiang, pagar itu roboh sama-sama. Itu yang dikatakan dapat mengalami keberangkutan. Menanggung, kita yang tanggung. Kan yang seperti itu, kita yang tanggung. Jadi Amsal mau mengatakan hati-hati untuk hal seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya apa yang dikatakan di ayat 2? Dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu. Tertangkap dalam perkataan. Dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu. Tertangkap dalam perkataan mulutmu. Itu yang dikatakan. Akibatnya ini. Kamu terjerat. Saya tidak bisa bikin apa-apa. Kayak si malakama gitu. Saya sudah terlilit dengan persoalan seperti itu. Saya sudah serba salah. Orang yang sudah berada di serba salah, dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang baik, Ibu Bapak. Orang yang sudah, saya salah Pak Pendeta. Saya mau melangkah, saya sudah nggak bisa. Saya mau mundur, saya sudah nggak bisa. Apalagi saya berdiri di sini. Saya sudah nggak bisa. Saya sudah nggak tahu. Saya benar-benar sudah terperangkap dengan situasi seperti ini. Kan kerap kali kita mengalami seperti itu. Nah, Amsal mau memberikan nasihat kepada kita seperti itu. Terjerat, terperangkap oleh perkataan mulutmu. Jangan takut, saya jamin semuanya itu. Janji-janji palsu. Akhirnya kita termakan dengan persoalan yang kita buat sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, bertanggung jawab. Walaupun mungkin kita mengatakan itu berat di dalam kehidupan saya.
Karena saya sudah melakukan tindakan konyol, tindakan yang paling bodoh yang saya lakukan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ibu bapak, ketika kita terlilit masalah, bukan hutang ya, terlilit masalah atau hutang, memang berat. Kadangkala pun saya mengatakan, aduh Pak Pendeta, saya sudah berat, tidak bisa lagi saya berpikir positif ketika saya melakukan itu. Tapi ingat, kau yang berbuat, kau juga harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu itu. Nah ini yang dikatakan oleh Amsal, kamu harus mampu bertanggung jawab. Bahkan di ayat yang ketiga dikatakan kan sebenarnya kamu harus membebaskan diri dari masalah yang kau hadapi. Jadi selain kamu bertanggung jawab, harus mampu membebaskan diri dari masalah yang kita hadapi. Walaupun masalah itu cukup memprihatinkan buat hidupku. Tapi jangan takut, kalau kamu mampu melakukan itu, paling tidak Tuhan akan membimbing kita, akan mengerahkan hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi dari dalam hidup ini. Membebaskan diri dari masalah yang kau hadapi. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya, datang. Mari kita lihat di ayat yang ketiga. Setelah dia mengatakan apa? Dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Apa yang dikatakan solusi? Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Di ayat yang ketiga B. Datang, kalau maksudnya pergi itu datang ya, datang ke orang itu. Berlutut itu maksudnya kerendahan hati. Bisa multimedia. Datang, berlutut di sini kerendahan hati ya. Kalau kita datang, kan berani membuat, kan harus berani bertanggung jawab. Jangan suruh orang, kau yang bikin suruh. Udah kau pergi aja lah, aku malu. Kerendahan hati, desaklah, jangan tunda-tunda. Ini hal yang sepele ibu bapak, tetapi kalau kita punya hati yang benar-benar mau bertanggung jawab, itu bisa jadi. Nah, ibu bapak, dari peristiwa bacaan kita di ayat 1 sampai ayat 3, apa sih yang mau dikatakan buat ibu bapak saat ini? Pertama, niat baik tidaklah cukup. Orang harus belajar untuk membuat keputusan yang benar. Niat baik, oh saya punya niat baik, nggak cukup ibu bapak. Orang harus belajar. Kalau saya pernah melakukan sebuah kesalahan pada masa lalu, saya harus belajar. Kalau orang pernah buat kesalahan kan dia harus belajar. Ya, Tuhan Yesus mau murid-muridnya belajar. Tapi apa yang terjadi? Ya ketika Petrus menyangkal dia menyesal tuh. Walaupun dia sudah melakukan tindakan yang paling bodoh, konyol lagi. Tapi dia belajar dari perbuatan masa lampau. Cuma sayang Yudas sama aja sebenarnya dosanya dengan Petrus. Tapi apa yang Yudas buat? Dia tidak pernah mau belajar dengan apa yang dia lakukan. Jadi niat baik tidaklah cukup. Oh saya mau niat baik saya begini. Enggak. Orang harus belajar untuk membuat keputusan yang benar. Karena dari setiap keputusan yang kita buat dalam hidup ini. Ya, keputusan yang ibu bapak buat di tengah-tengah rumah tangga. Kadang-kala mungkin aduh salah ternyata keputusan saya dulu. Saya sudah mengambil keputusan seperti ini untuk persoalan hidup rumah tangga saya. Kan belajar. Daripada kita tidak belajar sama sekali. Kan kegagalan, pepatah mengatakan kegagalan kan cuma sekedar sukses yang tertunda. Kalau kita mau belajar dengan kesalahan yang kita buat, belajar dari persoalan-persoalan hidup yang kita alami, kan seperti yang dikatakan di bacaan tadi kan, kerendahan hati, berlututlah.
Berlutut kepada Tuhan, akui kesalahanmu. Berlututlah dengan hati yang tulus. Jadi hal yang pertama ini mau membuat kita ketika kita membuat sebuah keputusan yang besar, keputusan yang benar, saya harus berani belajar dari pengalaman hidup yang saya jalani di dalam hidup ini. Ibu bapak, saya sudah 33 tahun menjadi pendeta. Saya harus belajar dari kehidupan yang saya jalani. Sehingga semakin hari pelayanan saya semakin bijaksana di dalam Tuhan. Ibu bapak juga dalam hidup rumah tangga. Mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Ketika kita belajar dari pengalaman masa lampau, saya akan menjadi pribadi yang kuat. Ada hantaman di depan, saya akan mengatakan, Tuhan, dengan saya belajar dari pengalaman masa lampau, saya pasti Engkau akan mampukan dan kuatkan saya. Itu yang pertama. Kedua, persahabatan tidak selalu berarti kita harus melakukan segala sesuatu demi persahabatan itu. Kadang-kala bilang, oh ini sahabat pena saya, sohib saya. Kadang-kala ketika kita mengambil seperti itu, saya siap melakukan resiko apapun. Hati-hati. Kita melakukan itu tapi rumah tangga kita hancur. Demi orang itu karena saya punya sahabat, saya gadaikan kehidupan rumah tangga saya. Rumah tangga saya adalah ya ini. Saya akan jaga keutuhan rumah tangga saya. Apapun yang terjadi bagiku, keluarga itu nomor satu. Itu kan yang dibuat oleh Paulus. Hai anakku. Yang terakhir, jangan diam untuk membuat keputusan saat kita menyelesaikan masalah. Kadang-kala kita, ya udah masa bodoh lah. Jangan diam. Mari kita buat keputusan-keputusan yang besar. Karena dari peristiwa-peristiwa yang besar yang kita lakukan, berawal dari keputusan-keputusan kecil yang saya buat saat ini. Jangan mengharapkan, oh saya mau buat begini. Berawal dari keputusan-keputusan kecil. Dalam hidup rumah tangga. Kadang-kala kan dalam hidup rumah tangga, oh nanti tanggal 31 Desember malam baru saya dengan keluarga, semacam kita introspeksi diri gitu kan. Nggak perlu. Kadang-kala tiap hari kita sebagai suami istri harus bercakap-cakap gimana kita melihat anak-anak kita. Apa yang akan kita buat anak-anak kita. Walaupun mungkin kadang-kala anak-anak mengatakan, papa mama itu kan enggak punya pengetahuan luas. Hei, ibu bapak, memang anak-anak punya pengetahuan luas, tapi ibu bapak punya hikmat. Orang berpengetahuan belum tentu dia berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat, dia bisa mengalahkan orang yang berpengetahuan. Dan itu ibu bapak miliki. Orang tua berhikmat akan menghasilkan anak-anak yang memiliki pengetahuan yang luas tentang kehidupan ini. Jadi jangan pernah mengatakan, saya ini gak bisa buat apa-apa di depan anak-anakku. Itu terjadi karena kita salah mendidik anak-anak. Sehingga kita kehilangan kewibawaan di depan anak-anak. Tapi kalau saya berdiri sebagai ibu, saya berdiri sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Dan saya mengatakan kepada anak kita, anak-anak mari duduk dulu. Papa mama mau mengatakan sesuatu untukmu. Anak-anak akan tunduk. Saya paling segan kalau mama saya sudah telepon sama saya. Walaupun dari sisi pengetahuan, ya saya lebih tinggi dari mama saya. Dari sisi memberikan nasihat, ya saya pendeta. Tapi dalam hal omongan kata demi kata yang orang tua sampaikan buat saya benar-benar mengatakan terima kasih, Ma.
doakan anakmu ini supaya selalu menjadi orang tua yang berhikmat, menjadi pelayan firman yang tangguh. Kan itu yang dibutuhkan anak-anak kepada kita. Jangan pernah memberikan uang, tanda petik, kepada anak-anak. Dia akan jadi mata duitan ketika dia besar. Berikan cinta kepada anak-anak kita saat ini, supaya ketika kelak dia dewasa, dia akan menjadi orang berhikmat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.